Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini topik tentang kurikulum untuk menyampaikan pemahaman kepada orang tua murid, kepada murid-murid ataupun kepada masyarakat. Sekarang kita masuk kepada apa itu kurikulum. Sebenarnya belum ada pengertian yang mengikat secara universal, meskipun sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, atau boleh diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Kalau jantungnya lemah, maka darah yang dipompa tidak sempurna. Apa saja komponen yang terdapat dalam kurikulum? Ya, yang pertama adanya tujuan, yang kedua adanya konten, yang ketiga adanya metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Fungsi dari kurikulum untuk memandu dalam proses pembelajaran, mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Saya sebagai guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan bagi murid. Teknologi mempengaruhi murid-murid pada saat ini. Murid-murid kita yang beragam sukunya, budayanya, bahasa dan adat istiadatnya, dan bahkan agamanya. Guru sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum harus menjadi kebijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Kita harus tahu bahwa kurikulum nasional disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan. Sebagai pemilik dan pengembang kurikulum, guru harus terus beradaptasi, mengembangkan kurikulum sesuai konteks dan karakteristik murid-murid. Baik, kita masuk kepada tema yang kedua. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan saat ini mengalami perubahan yang disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi perubahan itu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Pada masa dulu kita mengerjakan tugas di perpustakaan. Kalau kita lihat masa sekarang, murid tidak hanya memiliki buku perpustakaan sebagai bahan referensi, tapi berbagai materi bacaan dapat dijangkau oleh murid-murid melalui internet. Jadi betapa zaman sungguh berubah. Kalau dulu kita mungkin bercita-cita sebagai dokter, tentara, tentu saya bercita-cita sebagai guru. Namun kini anak-anak murid, dan mungkin sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, mereka sekarang ingin menjadi ilustrator, animasi, menemukan software komputer, pengembang aplikasi, atau menjadi YouTuber umpamanya. Cita-cita murid kita lebih beragam. Perubahan tersebut yang membuat kita sadar bahwa dunia ini ternyata memang terus berubah. Jadi sesuai dengan perubahan zaman, maka kurikulum mengalami perubahan. Dari penelitian didapatkan bahwa saat ini murid-murid sulit dipisahkan dengan media sosial. Keadaan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh guru untuk tujuan pembelajaran. Cuma sayangnya filter atau penyaringan anak-anak kita ini dalam penggunaan media sosial ini yang agak kurang kontrol di rumah, sehingga dikhawatirkan penggunaan media sosial menyimpang, ya bukan untuk belajar tetapi digunakan untuk membuka situs-situs yang kurang penting, yang tidak berguna. Itu kelemahannya ya. Jadi itulah kenapa kurikulum perlu berubah.
Demikian saja, semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.